Tidak sedikit musisi yang malah menggratiskan karyanya karena perhitungan royalti yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan harapan para musisi di tanah air. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN Sigit Purnomo Said atau yang biasa disapa Pasha Ungu mengakui dirinya sendiri belum menerima royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Menurut Pasha, jika memang benar ada kesalahan dari pihak terkait, maka Pasha menyarankan pihak LMKN harus mengakui dan segera berbenah. Pasha juga tidak ingin polemik hak cipta ini berlarut-larut dan berharap agar polemik ini tidak membesar atau dibesar-besarkan. Namun Pasha dengan tegas turut mendukung hak pencipta lagu sehingga regulasinya disosialisasikan dengan baik dan pihak lembaga hak cipta pun juga didorong mawas diri jika memang benar melakukan kesalahan. Kan semua ada aturan main ya. Soal ada kita sebut kekeliruan, kesalahan kecil dari administrasi, saya kira wajar dan masih bisa dibenahi. Tapi kalau kemudian arahnya adalah bahwa harus ada yang salah, nah ini saya kira keliru gitu. Artinya tata kelolanya harus dibenahi gitu, tata kelola. Ya di semua lembaga pastilah ada yang namanya miss, itu pasti ada. Tinggal mayoritas apa tidak gitu. Jangan satu kesalahan dari 1000 kebaikan ini kemudian merusak banyak yang baik gitu. Tidak hanya dialami Pasha Ungu, kisru pembayaran royalti yang tidak sesuai ke musisi juga dialami Ari Lasso. Ia menyoroti proses pembayaran royalti oleh Wahana Musik Indonesia atau WAMI yang menurutnya tidak transparan dan membingungkan. Pundi-pundi royalti yang disetorkan oleh WAMI kepadanya sebesar Rp700.000. Angka itu jauh lebih kecil dari total distribusi royalti miliknya senilai Rp30 juta. Ari Lasso pun mempertanyakan pengelolaan royalti yang dilakukan Wahana Musik Indonesia. Menurut dia, buruknya pengelolaan sistem royalti ini berpotensi untuk merugikan musisi, termasuk negara karena musisi membayarkan pajak dari hasil royalti tersebut. Ia lantas membebaskan lagu-lagunya untuk dimainkan oleh para pemain band, penyanyi pernikahan, event, dan kafe-kafe. Langkah serupa juga dilakukan oleh musisi Tompi yang menegaskan dirinya keluar dari keanggotaan WAMI dan membebaskan lagu-lagunya untuk dinyanyikan di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, WAMI memberikan pernyataan resmi dalam unggahan Instagram terbarunya. Lembaga yang mengelola hak cipta musik itu memastikan perhitungan dan distribusi royalti musik dilakukan dengan benar, tepat tujuan, dan sesuai data yang sah. Kisru royalti tidak hanya sampai di situ. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO Budiharjo Idwanca mengaku pihaknya tetap diwajibkan membayar royalti atas lagu yang hak ciptanya dimiliki sendiri. Buntunya, Budi menginstruksikan kepada 800 anggota perusahaan retail dengan 80.000 toko di pusat perbelanjaan agar tidak memutar musik untuk saat ini. Sekarang menginstruksikan nggak putar. Okay. Ya, sebenarnya itu instruksi kami tapi kami juga satu statement, kami punya jingle, kami bayar sudah. Jingle itu kan haknya kami, itu pun disuruh bayar. Kami kurang setuju di situ. Karena kami sudah membayar penyanyinya dan lagunya, semua kita udah bayar, itu hak ciptanya ada di kami, tapi itu juga disuruh bayar license. Itu kami akan kirim. Tidak hanya kawasan retail yang menjadi sasaran pungutan royalti, 14 Agustus lalu sejumlah hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengaku menerima surat tagihan royalti musik dari pihak terkait. Dalam surat tersebut tertulis fasilitas hotel seperti ruang tunggu, kafe, restoran, pusat kebugaran hingga salon dan spa termasuk dalam perhitungan royalti musik. Nilai tagihan bervariasi mulai dari Rp2 juta hingga lebih dari Rp4,4 juta per tahun, tergantung jumlah kamar yang dimiliki hotel. Dari Asosiasi Hotel Mataram, terutama beberapa hotel Kota Mataram, memang betul sudah disurati, yaitu surat berupa beberapa tagihan, dan bahkan ada teman kami juga yang sudah disomasi malah. Alasannya mungkin tidak mau membayar dan beberapa memang sudah sanggup membayar. Merespon polemik royalti yang terus berkembang di ruang publik, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut akan menerbitkan peraturan menteri atau permen baru guna mengatur pemungutan dan transparansi royalti. Tetapi saya setuju
bahwa koreksi terhadap transparansi terhadap dengan pungutan termasuk besaran tarifnya nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa royalti ini memberi afirmasi kepada pelaku UMKM. Kewajiban bayar royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Sementara itu, pemanfaatan musik di tempat usaha seperti restoran dan kafe secara khusus diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2016. Tim Liputan Berita 1.